Dengar dulu. tadi. Ya. Oke. Ya. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya, yang sebelumnya kami beriman juga. Oke, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adakah Quran memerintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Ada? Coba tunjukkan ayatnya. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Quran ini. Mana? Oh, itu nggak ada. Salah dengar. Tadi katanya ada. Salah paham. Oke. Nah, Berarti kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Ya, Tetapi betul. kenapa? Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Contoh. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih. Itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Oke. Yang perlu Anda pahami, yang dimaksud Pertanyaan saya jawab dulu. tuh. Kitab itu datang sesudah atau sebelum Quran? Maka aku ngomong, Anda jangan takut sama saya, bentar. Yang dimasuk kitab di sana itu Anda tahu nggak? Kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu maksudnya Oke, kitab suci. baik. Berarti pertanyaan Bukan saya, tafsiran, bukan apakah kata hadis-hadis ulama. tersebut, dengar, apakah hadis-hadis tersebut itu datang sesudah Quran atau sebelum Quran? Al-Quran dulu baru hadis. Oke, Al-Quran dulu baru disuruh hadis. beriman ke situ nggak? Disuruh beriman ke situ nggak? Disuruh? Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Quran. Mana ayatnya? Jawab ya. Aku ini pintar, aku cerdas, bukan ya kayak lain awam, bodoh. Aku pintar. Tunjukkan Ikuti ayat dalam Quran. Tunjukkan ayat dalam Qurannya. Siap. Surat berapa ayat berapa? Ikuti Allah dan Rasulnya. Itu tercatat di Al-Quran. Oke. Rasul Apa di mana perintah? hadis? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Oke, Anda tadi mengomong, kami mengikuti hadis di mana dalilnya Anda bilang. Aku bilang di konten catat ikuti Perintah Allah dan Rasulnya Rasul di hadis. adalah beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Iya, betul. Betul. Kenapa Anda tidak imani? Anda bertanya, di mana dalilnya kami mengimani hadis? Aku bilang, ikuti Allah dan Rasulnya. Ya sudah, apa? kenapa Hadis. Anda tidak mengimani kitab-kitab yang sebelum Quran? Mengimani? Mana kitabnya di rumah Anda, tunjukin. Kitab apa yang Anda imani? Ya kitab-kitab Injil. Mana Injilnya? Mana? Di Al-Quran. Wah. Ya, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kita tidur. Di dalam rukun iman itu, Bang. Iya. Arkanul iman sittatun tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir Baik. wa bil qadri harihi sirrihi min Allah taala. Baik. Jadi di dalam rukun iman ada iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Setuju? Bukan begitu, Bang. Kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Iya, Allah itu sebelum Al-Quran, seperti- betul nggak? Belum. Gini, Bang. Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu harus kita percaya dan harus meyakini itu. Oke, baik. Pegang omongan ya, pegang. Ya. Jangan sampai gini, Bang. Jangan sampai itu hanya di bibir saja ya. Seperti kata lagu, engkau bisa bilang beriman. Engkau bilang beriman, tapi apa artinya iman kalau hanya di bibir saja? Oke. Kalau Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tersebut, kenapa di rumah-rumah orang Islam justru dipenuhi kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Itu kata apa? Berarti ini namanya khianat, Contoh begini. Jangan teruskan dulu, Bang. Gini sebentar.
Ini ibarat Anda punya istana, Anda punya rumah, Anda bilang aku cinta kepada istriku. Tapi di rumahmu tidak ada istrimu, di rumahmu malah dipenuhi perempuan-perempuan lain. Itu namanya mulutnya penuh dengan tipu daya. Coba, apakah di rumah kalian ada kitab-kitab sebelumnya? Ada nggak? Kebetulan Bang, saya itu Ada nggak? ya ada, saya punya Injil. Mana? Tunjukin. Ayo, tunjukin satu. Ini Punya. bohong Ya, yang kebetulan nyata. ada Ini di coba rumah. tunjukin. Ya, itu. Bentar. Tunjukin. Bentar. Tunjukin. Saya itu lama di Advent, Universitas Advent Bandung. Aduh, Bang, coba tunjukkan satu kitab yang sebelum Al-Quran di rumah Anda. Tunjukin satu. Ada. Saya Mana? Coba tunjukin. di rumah. Kebetulan tidak di rumah. Bohong yang nyata. Kalian punya juga. Aduh, Kita bohong sampai- yang nyata. Bang, kalian bilang beriman Jangan- kepada jangan- kitab jangan sebelum tanya terus, Quran, jangan tapi di tanya. rumah kalian nggak ada. Saya mau Ya tanya sudah, terus, kita sampean- ngomong sama sampean orang yang dia. suka berbohong-bohong. Bohong aja. Bible pakar Al-Quran. Jadi saya boleh nanya dong, karena saya ini seorang awam sebenarnya. Boleh nggak saya nanya? Silakan. Menurut Bang Edis, menurut Bang Edis, Yesus itu ke-11 murid Yesus itu taat gak kepada Yesus? Ke-11. Matius 28 nomor 19 kalau saya nggak salah. Pergilah jadikanlah Ke-11 atau ke-12? Ya Yudas kan tidak termasuk lagi, dia kan pengkhianat itu. Waktu setelah Oke. Yesus disalib kan. Baik. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Terus? Ya kan? Hmm. Anda tadi menyepakati bahwa ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus. Itu ke-mute itu, kenapa di-mute? Ya, gimana tadi saya lagi ngomong gimana? Ini Bang Edis. Hmm. Saya kan tadi mengatakan apakah ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus waktu dia memerintahkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Terus pertanyaan Anda? Tolong tunjukkan saya siapa murid yang membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus setelah Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa. Silakan. Di dalam kisah para rasul itu. Di dalam kisah para rasul bagaimana Petrus, Yohanes pergi memberitakan Injil, Paulus dan teman-teman semuanya memberitakan Injil. Contohnya ketika mereka bertemu dengan sida-sida. Contoh ketika mereka bertemu dengan sida-sida, di situ jelas mereka membaptis. Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atau hanya nama Yesus? Bang, baik saya jawab ya. Anda Jawab. mempermasalahkan itunya atau mempermasalahkan yang mananya? Saya kan bertanya, kau tadi mengatakan Ya, ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus katanya. ya. Ketika Tapi begini, diperintahkan sebentar, untuk gini. Sabar dulu, sabar. Ya, Waktu dia Itu- diperintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mana satu dari di antara 11 murid yang membaptis Ya, manusia dalam artinya nama Bapa, begini, Putra dan Roh tidak- Kudus. baik. Hmm. Tidak semua murid-murid itu diceritakan di dalam kisah para rasul tersebut bahwa rasul ini, rasul Thomas begini, rasul Yohanes membaptis. Nggak diceritakan semua, Bang. Tetapi ada sebagian dia di situ. membaptis. Mm-mm. Oh ya, jelas. Bagaimana? Tentu. Sekalipun di situ tidak diceritakan. Cuman yang maksud saya begini, Bang Ar. Hmm. Apa hubungannya itu dengan diskusi antara Islam dan Kristen? Karena Ya, kalau enggak. misalnya, Kita misal kan- begini. Mm-mm. Ya sudah, sekarang begini. Sekarang saya balik aja kepada Anda. Gini. Apakah Isa punya murid? Gimana? Saya Isa bertanya punya pertanyaan murid. yang sama. Pertanyaan yang sama saya Isa punya tanyakan murid. kepada Anda. Apakah Isa punya murid-murid? Oh, Hawariun namanya. Ya, Hawariun. Ah ya, punya murid-murid berapa jumlah murid-muridnya?
nggak diceritakan. Terus kenapa Anda kok nuntut saya harus diceritakan, harus diceritakan? Jumlah murid saja tidak diceritakan di situ, gimana? Saya bertanya kita nggak Iya, berbicara. maksud saya Sabar dulu. begini, Bang Sabar. Ar. Gini loh. Sabar. Esensi, kita sebentar, tidak- esensi Saya perdebatan kan antara bertanya, Islam dan apakah- Kristen, satu-satu kita ngomong. Tadi kan Anda udah bicara nih. Anda udah bicara tadi kan? Betul? Nah, ya. kita kalau berdiskusi Bang, jangan membahas hal-hal yang remeh-temeh, nggak ada hubungannya antara Islam dan Kristen. Kita itu Apanya harus yang nggak ada? membahas. Coba. Dengar Cerna dulu, saya cerna belum dulu. selesai ngomong. Dengar, saya mau ngomong silakan, dulu silakan. biar selesai baru Anda tanggapi. Gini loh, apakah Quran datang ingin mengoreksi tentang berapa jumlah murid Yesus? Ada nggak Quran datang untuk itu? Nggak ada. Ini kan bukan Nggak ada. literasi dari sini yang kita Lalu bahas. kenapa Anda tanya itu? Seharusnya yang Oke, Anda baik, tanya itu saya begini, tanggapi. begini. Saya tanggapi. Seharusnya yang Anda tanya itu begini. Dengar dulu, yang Anda bahas itu adalah silakan. isu-isu seputar permasalahan inti antara Islam dan Kristen. Saya kasih contoh permasalahan inti. Di dalam Quran ada ayat yang berkata begini. Sesungguhnya Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Lalu orang Kristen berkata bahwa Yesus anak Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang ingin diluruskan oleh umat Muslim, betul gak? Itu Betul nggak? tuduhan, itu tuduhan. Makanya Iya, dikatakan umat Muslim lakonya ingin berkata, kalau saya ngomong, Anda ngomong, yang didengar siapa? ya silakan. Jangan ngambek lah. Silakan. Quran ingin meluruskan sesungguhnya Yesus bukan anak Tuhan, betul? Betul gak? Betul, jawab dulu, betul atau tidak? Iya, saya ngomong pun kolaran, cemananya kok. Oke, baik. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda, Maryam Tanya lagi. Maryam Belum hamil selesai gak? bertanya. Sebentar, Maryam hamil gak? Siapa yang membuat dia hamil? Gimana? Siapa yang Mulai, membuat dia hamil? Sabar dulu. Siapa Saya yang tahu, membuat saya tahu Maryam pertanyaan hamil? Anda. Siapa yang membuat Maryam hamil? Tidak ada laki-laki yang membuat Maria hamil. Enggak ada. Ya, Itu siapa yang kuasa membuat dia Tuhan hamil? pencipta langit dan Kalau bumi. gitu siapa yang membuat dia hamil? Itu kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi bukan berarti baik. Tuhan menyetujui. Yang membuat Bunda Maryam, Maria. oke, baik. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Ya, tapi bukan dalam jasad ya. Jangan kau pikir kayak manusia. Iya. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Yang membuat Bunda Maria hamil siapa? Allah, setuju nggak? Ini kan kau bertanya. Mulai Saya akan macet menanyakan- dia kalau ditanya ini nih. Kami Dengar, dengar dulu, dengar. Dari mana asal, sebentar. Dari mana asal janin yang ada di dalam rahim Maryam? Sabar. Yang kita bahas tadi ini Matius 28, kenapa kau lari ke anak? Mulai muter. Dari mana asal usul anak yang ada di dalam rahim Maryam? Ini kuasa Tuhan, bukan berarti Tuhan menyetujui. Dari mana? Maria. Jangan Dari kau mana bayangkan asalnya? saudara. Asalnya janin itu dari mana? Bang Edis, Dari Allah, betul? Dari Kalau Allah.